Assalamualaikum. Nama saya Yana Syarani, NPM 190120139, kelas Komunikasi Bisnis C UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih pentingnya komunikasi bisnis di dalam perusahaan atau organisasi. Yang pertama, sebelum kita mengetahui apa pentingnya komunikasi bisnis dalam perusahaan atau organisasi, kita harus tahu dulu apa arti dari komunikasi bisnis tersebut. Komunikasi adalah elemen yang penting untuk membentuk kehidupan bersosial yang lebih baik. Dalam sebuah bisnis, komunikasi menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pencapaian usaha. Dengan komunikasi yang baik, pebisnis bisa menjual produk yang dimiliki dengan lebih baik dan juga bisa menghindari terjadinya kesalahpahaman antar kedua belah pihak. Dalam kegiatan bisnis seperti pemasaran, pastinya membutuhkan komunikasi yang baik, terutama kepada konsumen agar produk yang dimiliki bisa diterima sepenuhnya. Nah, setelah kita mengetahui apa arti komunikasi bisnis, lalu kita akan masuk ke dalam jenis-jenis komunikasi. Di sini komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi horizontal dan komunikasi vertikal. Maksud komunikasi: bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, sengaja atau tidak sengaja, dan terjadi dalam beraneka ragam. Maksud komunikasi horizontal: yang pertama, komunikasi secara berdasar yang dikenali sebagai komunikasi lateral. Yang kedua, komunikasi ini berlangsung secara tidak formal. Fungsi komunikasi horizontal: pertama, memperbaiki penyelarasan tugas. Kedua, berusaha ke arah penyelesaian masalah. Ketiga, menyebarkan maklumat. Keempat, menjalin hubungan melalui komunikasi. Kelebihan komunikasi horizontal: yang pertama, adanya dialog antara komunikator dengan komunikasi antara dua pihak. Yang kedua, informasi akan menjadi lebih jelas, lebih akurat dan lebih tepat, memunculkan rasa kekeluargaan dan kerabatan, menghindari kesalahpahaman. Kelemahan komunikasi horizontal: yang pertama, maklumat yang disampaikan lebih lambat dan kurang efisien. Yang kedua, keputusan tidak diambil dengan cepat. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada komunikan untuk bersikap menyerang. Yang keempat, kemungkinan menimbulkan masalah antara dua pihak. Komunikasi vertikal ialah komunikasi dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Komunikasi dari atas ke bawah bermaksud komunikasi yang membawa maklumat tugas pada seseorang yang melakukan tugas. Contoh komunikasi dari atas ke bawah: majikan memberi arahan kepada pekerja. Komunikasi dari bawah ke atas bermaksud komunikasi dari pihak bawahan kepada pihak atasan. Contoh komunikasi dari bawah ke atas: pekerja memberitahu masalah kerja, memberi cadangan kepada majikan. Lalu setelah itu kita akan masuk dalam faktor yang mempengaruhi komunikasi bisnis. Faktor yang mempengaruhi komunikasi bisnis: yang pertama, ada persepsi. Setiap komunikator atau orang yang berbicara harus mampu melakukan prediksi bahwa apa yang disampaikan akan mudah diterima dengan jelas oleh komunikan atau orang yang mendengarkannya. Yang kedua, ada kredibilitas. Dalam setiap komunikasi, komunikator harus bisa meyakinkan kepada komunikan sehingga terjalin kepercayaan antar keduanya. Yang ketiga, ada kecocokan. Dengan kecocokan, kedua belah pihak akan terjalin hubungan yang lebih baik dan menyenangkan, sehingga saat berkomunikasi menjadi merasa saling percaya dan nyaman. Yang keempat, ada ketepatan. Sebelum berkomunikasi kepada komunikan, komunikator haruslah memiliki kerangka berpikir yang baik agar komunikasi nanti bisa terjalin dengan baik dan bisa disampaikan secara tepat. Yang kelima, ada pengendalian. Pengendalian diri dalam komunikasi sangat penting loh, karena komunikasi adalah proses memberikan umpan balik atau tanggapan terhadap lawan bicara terhadap suatu ide. Selain itu, saat komunikasi berlangsung, agar selalu dilakukan pengendalian tentang maksud dan tujuan utama komunikasi bisa tetap terjaga.
Nah, nih yang terakhir ada tujuan dari Tujuan komunikasi bisnis. Dalam setiap komunikasi bisnis yang terjadi pastinya ada tujuan yang akan dicapai. Berikut 3 tujuan utama komunikasi bisnis yang harus Anda ketahui, yaitu memberikan informasi atau informing, memberikan persuasi atau persuading, dan melakukan kerjasama atau kolaborasi. Memberikan informasi. Tujuan yang pertama adalah memberikan informasi. Informasi yang disampaikan oleh informasi yang ada kaitannya dengan bisnis dan disampaikan dengan cara yang benar dan tepat. Contohnya, seorang direktur mencari kandidat untuk menjadi sekretaris baru dengan segala persyaratan yang harus dipenuhi dan dipasang di media cetak maupun media online. Pemasangan iklan di media cetak dan online inilah yang dinamakan memberikan informasi dalam bisnis, yaitu informasi untuk mencari sekretaris baru. Yang kedua ada memberikan persuasi. Tujuan komunikasi yang kedua adalah memberikan persuasi. Persuasi adalah komunikasi yang digunakan dengan tujuan untuk meyakinkan dan mempengaruhi orang lain. Dalam komunikasi bisnis, persuasi banyak dilakukan terutama pada hal yang ada hubungannya dengan negosiasi bisnis. Dan yang terakhir adalah melakukan kerjasama. Tujuan yang terakhir dalam komunikasi bisnis adalah melakukan kerjasama antara kedua belah pihak. Dengan melakukan kerjasama yang baik antara kedua belah pihak, maka untuk bisa mencapai keberhasilan dalam bisnis menjadi lebih mudah. Komunikasi dalam bisnis memang penting diterapkan dengan baik sehingga lebih mudah dalam mencapai keberhasilan bisnis. Jika memang dirasa Anda kurang bisa berkomunikasi dengan baik, maka lebih baik Anda mulai belajar mengasah diri agar pandai dalam berkomunikasi. Selain pandai dalam berkomunikasi, dalam bisnis Anda juga harus pandai mengelola keuangan bisnis Anda. Jadi, pentingnya komunikasi bisnis dalam perusahaan adalah pebisnis dapat menjualkan produk yang lebih baik dan dapat menghindari kesalahpahaman antara dua belah pihak, yaitu pebisnis itu sendiri dan konsumen. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada salah dan kurangnya, silakan komen di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.